Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Kita bersyukur hari ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan bahwa kita diberkati lewat firman Tuhan yang bertema adalah hidup dalam penggembalaan yang benar. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana jemaat yang hidup dalam penggembalaan yang benar? Berarti kalau ada perkataan hidup dalam penggembalaan yang benar, berarti ada orang yang tidak tergembala dengan benar. Berarti ada orang yang tidak tergembala dengan benar. Nah, oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan baca firman Tuhan, ya. Dalam Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 3, kita akan perhatikan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, ayat 14. Ayat 14 berkata, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kamu ke Sion." Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang tergembala, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak tergembala adalah orang-orang yang murtad di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengajak mereka, kembalilah kepadaku hai anak-anak yang murtad. Yang dimaksud dengan anak-anak yang murtad adalah lari dari penggembalaan. Tidak mau menjadi jemaat yang tergembala. Dia hanya suka hidup berjalan-jalan. Ibadahnya berpindah-pindah. Ini namanya bukan jemaat yang tergembala. Tapi ini namanya jemaat jalan-jalan. Atau disebut dengan jemaat padang gurun. Yang sebentar dia singgah di sini. Sebentar singgah di gereja di sana. Sebentar singgah di gereja yang lain. Sebentar lagi singgah di gereja. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 5 tahun, mungkin sudah ada 5 gereja yang dijalani. Ini bukan tipe jemaat yang tergembala. Walaupun dia pintar firman Tuhan, bahkan bisa berkhotbah, bisa melayani dengan pujian, hebat. Ini bukan contoh jemaat yang tergembala. Sebab contoh jemaat yang tergembala itu adalah tertanam. Ya, tertanam. Ini jemaat yang tergembala. Berkomitmen. Jemaat yang tergembala itu dikatakan dalam Mazmur sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak melayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah orang yang tergembala. Hidup dalam penggembalaan, dia tertanam, komitmen, mendukung pelayanan tersebut. Inilah yang disebut jemaat yang tergembala. Kalau dikatakan di dalam 1 Timotius, saudara dikasih oleh Tuhan, pasal 3 ayat 15 berkata 14. Ya, bahwa dikatakan di sana saudaraku, bahwa kita harus menjadi jemaat yang penopang. Rasul Paulus berkata di sana, "Jika aku terlambat, hendaklah kamu tahu." Ya, coba kita baca sebentar ayatnya supaya jangan lari ya. Karena kalau nanti kita mengarang-arang ayat ini jadi bisa lari. Oleh karena itu kita harus baca supaya kita jangan salah paham. Oke? Setuju? Setuju? Baik. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Sebagai jemaat Allah yang digembalakan dengan benar, dia pasti akan menjadi tiang penopang
saudara-saudaraku, jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, baik saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun saudara dikasih oleh Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimana tipe jemaat yang tergembala itu? Tipe jemaat yang tergembala dengan benar adalah dia mendukung penggembalaannya. Dia menjadi tiang penopang di tengah-tengah penggembalaan. Dia menjadi tiang penopang dalam segala program di dalam pelayanan mereka tersebut. Mau di gereja manapun kita berada. Secara khusus saudara-saudara yang ada di tempat ini, di gereja penyebaran Injil Jemaat Hosana Minas. Saudara-saudara harus menjadi tiang penopang jemaat yang telah ditempatkan Tuhan di tempat ini. Kamu adalah dahulu adalah jemaat-jemaat yang murtad. Kamu adalah jemaat-jemaat yang liar yang dahulu tidak tergembala. Tetapi Tuhan sudah berkenan kepada saudara. Tuhan sudah memanggil saudara. Tuhan sudah memilih saudara. Tuhan sudah menetapkan saudara untuk menjadi tiang penopang di tengah-tengah pelayanan kita. Gereja penyebaran Injil Jemaat Hosana Minas. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus betul-betul memperhatikan Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Dimulai ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat yang tergembala adalah itulah yang disebut jemaat yang mengandalkan Tuhan. Saudara adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Disebut orang mengandalkan Tuhan adalah baik atau tidak baik waktunya dia tetap setia. Sekalipun saudara mengalami masalah di tempat ini, mengalami banyak persoalan, masalah silih berganti datang, tetapi saudara berkomitmen tetap untuk tergembala di gereja lokal tempat ini. Saudara tetap mendukung pelayanan ini, mendukung program ini. Inilah yang dinamakan mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu dia tidak lari dari masalah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan berjuang untuk mengatasi masalahnya. Itulah yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Sebab dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu dikatakan di sini, ia akan sama seperti pohon. Berarti pohon itu artinya apa? Tertanam. Tidak ada pohon yang bisa dipindah-pindahkan. Dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tidak ada pohon yang demikian. Tetapi pohon itu akan semakin berakar dan semakin merakar dan semakin kuat, bahkan akan membawa pengaruh di lingkungannya. Itulah namanya pohon. Akan banyak orang berlindung di dalamnya. Pohon itu semakin besar akan menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi jemaat yang tergembala, kalau saudara ingin mengatakan jadi jemaat yang tergembala, tunjukkanlah jati dirimu bahwa kamu akan sama seperti pohon itu. Kamu akan sama seperti pohon itu. Semakin lama akarmu semakin kuat. Semakin lama engkau semakin menjadi jemaat yang tertanam. Semakin lama engkau menjadi jemaat yang berkomitmen. Semakin lama kau menunjukkan semangatmu yang luar biasa. Kau menjadi jemaat yang punya pengaruh
Dan saya berharap kita semua, jemaat gereja penyebaran Injil Hosana Minas, kita harus menjadi jemaat yang bersemangat. Jangan menjadi jemaat yang patah semangat. Sekalipun kita harus banyak mengalami yang namanya pergumulan. Selama kita hidup memang harus selalu ada pergumulan. Selama kita hidup harus ada pergumulan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap berjuang. Tetaplah bersemangat. Marilah kita melayani Tuhan. Jadilah jemaat yang tergembala. Yeremia 23, kita perhatikan. Yeremia 23 ayat 4. Perhatikan, saya baca. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau saudara adalah menjadikan dirimu menjadi jemaat yang tergembala, percayalah, tidak akan ada yang gugur. Tetapi akan teruslah saudara tertanam, berkomitmen dalam penggembalaan. Kamu pasti akan berhasil sampai ke tujuan akhir kita, yaitu kekekalan Yerusalem baru. Saya yakin dan percaya tidak akan ada sia-sia. Setiap pengorbanan saudara, setiap perbuatan saudara, kesetiaan saudara, ketekunan saudara tidak akan sia-sia. Tuhan menghitung semua. Segala apapun yang saudara perbuat, apapun yang saudara korbankan untuk pembangunan gereja penyebaran Injil ini, apapun yang kau lakukan untuk pembangunan gereja kita, seberapapun yang mampu kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja kita, kiranya itu yang mengangkat saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan akan betul-betul menggantikan itu berlipat ganda. Kalau saudara sudah memulai, dan saya percaya Tuhan akan kirimkan para donatur. Memang kemampuan kita tidak seberapa. Jemaat GP Hosana Minas, memang kemampuan kita tidak seberapa. Kalau menurut keadaan kita, tidak mungkin memang mampu membangun gedung gereja penyebaran Injil yang sekarang kita bangun. Tetapi jika saudara sudah kita sehati, kita sepikir Allah berkenan untuk memberkati kita. Allah berkenan. Bahkan Allah akan mengirimkan para donatur, para sponsor. Siapapun bisa Tuhan gerakkan hatinya untuk mau berkorban untuk pembangunan gereja penyebaran Injil ini. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap kita semua, jemaat Tuhan yang ada di GP Hosana Minas, mari kita berjuang sungguh-sungguh. Mari kita berjuang sungguh-sungguh. Mari kita rebut hati Tuhan. Kita muliakan Tuhan. Kita senangkan hati Dia. Maka Tuhan akan berkenan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.